Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Ferdian, NIM 91C240077, Prodi D3 RMIK, mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, digestif, dan endokrin. Sistem muskuloskeletal adalah sistem biologis yang terdiri dari kerangka tubuh dan otot-otot yang menunjang pergerakan tubuh. Sistem muskuloskeletal disebut juga dengan sistem gerak tubuh. Fungsi dari muskuloskeletal adalah untuk membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, dan memungkinkan tubuh melakukan gerakan. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, otot, tendon, jaringan ikat, sendi, dan tulang rawan. Sistem ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengambil benda, dan sebagainya. Jenis-jenis penyakit yang menyerang sistem muskuloskeletal. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan tulang keropos dan mudah patah. Gejala osteoporosis sering tidak muncul pada tahap awal, sehingga disebut sebagai penyakit sunyi. Gejala awal osteoporosis: 1. Nyeri leher. 2. Nyeri tulang punggung bawah. 3. Postur tubuh membungkuk. 4. Penurunan tinggi badan secara bertahap. 5. Sakit punggung akibat tulang belakang yang patah atau kolaps. 6. Nyeri otot dan sendi. 7. Gusi menyusul. Osteomyelitis. Osteomyelitis adalah infeksi tulang yang dapat bersifat akut dan kronis. Osteomyelitis dapat disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yang menyebar melalui aliran darah. Bakteri ini dapat ditemukan di kulit atau hidung dan umumnya tidak menimbulkan masalah kesehatan. Gejala utamanya adalah nyeri tulang, demam, dan pembengkakan. Gejala lain yang dapat muncul adalah keringat berlebih. 2. Menggigil. 3. Kehilangan selera makan. 4. Luka terbuka yang mengeluarkan nanah. 5. Kegelisahan atau perasaan tidak enak. 6. Berkurangnya pergerakan pada tubuh yang terkena kejang otot terkait penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Sistem kardiovaskular dan respirasi. Sistem kardiovaskular adalah jaringan kompleks yang esensial bagi kehidupan. Sistem ini memastikan kelangsungan hidup kita dengan menyediakan oksigen dan nutrisi. Pentingnya ke setiap sel dalam tubuh sekaligus membuang produk limbah yang berbahaya. Fungsi utamanya meliputi transportasi oksigen dari paru-paru ke jaringan, pengiriman nutrisi dari sistem pencernaan, dan pengangkutan hormon dari kelenjar endokrin. Selain itu, sistem ini bertanggung jawab atas pembuangan limbah, metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Komponen utama dari sistem ini adalah jantung sebagai pompa utama, pembuluh darah atau arteri, vena, dan kapiler sebagai saluran transportasi, dan darah sebagai medium pembawa. Anatomi jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang utama. 1. Atrium kanan dan kiri yang menerima darah, serta ventrikel kanan dan kiri yang memompa darah keluar. Atrium kanan menerima darah keluar dari dioksigenasi dari tubuh. Atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru. Ventrikel kanan memompa darah dioksigenasi ke paru-paru. Ventrikel kiri memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh. Pembuluh darah, arteri, dan vena. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding arteri tebal dan elastis untuk menahan tekanan tinggi. Aorta adalah arteri terbesar. Arteri pulmonalis membawa darah dioksigenasi ke paru-paru. Vena membawa darah kembali ke jantung. Dinding vena lebih tipis dan kurang elastis dibandingkan arteri. Vena cava superior dan inferior membawa darah dioksigenasi dari tubuh. Vena pulmonalis membawa darah beroksigen dari paru-paru. Kapiler, pembuluh darah terkecil, tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh yang terjadi. Sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida dari tubuh. Sistem respirasi terdiri dari beberapa organ dan struktur yang bekerja sama untuk memungkinkan proses pernapasan. Dan sistem ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.
Struktur organisasi sistem respirasi dan fungsinya. 1. Hidung dan mulut. Tempat masuknya udara ke dalam tubuh. 2. Faring, saluran yang menghubungkan hidung dan mulut dengan laring. 3. Laring, tempat terjadinya suara dan pengaturan aliran udara. 4. Trakea, saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. 5. Bronkus, saluran yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. 6. Paru-paru, organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. 7. Alveolus, kantung-kantung kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Fungsi sistem respirasi. Sistem respirasi memiliki beberapa fungsi yang penting untuk menjaga kehidupan. Berikut adalah fungsi sistem respirasi. 1. Mengambil oksigen. Sistem respirasi mengambil oksigen dari udara dan membawanya ke dalam tubuh. 2. Melepaskan karbon dioksida. Respirasi melepaskan karbon dioksida dari tubuh dan membawanya ke luar tubuh. 3. Mengatur pH darah. Sistem respirasi membantu mengatur pH darah dengan mengatur jumlah karbon dioksida yang melepaskan. 4. Membantu mengatur tekanan darah. Sistem respirasi membantu mengatur tekanan darah dengan mengatur jumlah oksigen yang diambil. Kesimpulannya, sistem respirasi adalah sistem yang sangat penting dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida dari tubuh. Terdapat beberapa terminologi medis, istilah singkatan, dan penunjang untuk menggunakan dalam sistem respirasi seperti hemoftisis, dyspnea, COPD, ARS, TB, dan lain-lain. Selain itu, terdapat beberapa gangguan sistem respirasi seperti asma, COPD, pneumonia, dan tuberkulosis. Oleh karena itu, penting untuk memahami sistem respirasi dan terminologi yang terkait untuk mendiagnosis dan mengobati gangguan sistem. Sistem endokrin, pengaturan hormonal dalam tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon, pembawa pesan kimiawi yang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Sistem ini bekerja selaras dengan sistem saraf untuk menjaga keseimbangan dan internal tubuh homeostasis. Kelenjar endokrin utama dan hormon yang dihasilkan. Hipotalamus, pengendali utama kelenjar endokrin dari lainnya, menghasilkan hormon pelepas gonadotropin yang merangsang hipofisis untuk menghasilkan hormon seks. 2. Hipofisis, kelenjar master yang menghasilkan berbagai hormon penting seperti hormon pertumbuhan atau GH, prolaktin, dan hormon perangsang tiroid atau TSH. 3. Tiroid, mengatur metabolisme tubuh dengan menghasilkan tiroksin atau T4 dan triodotironin T3. 4. Paratiroid, mengatur kadar kalsium dalam darah dengan menghasilkan hormon paratiroid atau PTH. Pengaturan kadar hormon, umpan balik negatif dan positif. Umpan balik negatif terjadi ketika kadar hormon tinggi menghambat pelepasan hormon lainnya, menjaga homeostasis. Umpan balik positif terjadi ketika kadar hormon tinggi merangsang pelepasan hormon lainnya, memperkuat suatu proses. Kesimpulannya, sistem endokrin adalah sistem pengaturan yang kompleks dan vital. Gangguan pada sistem ini dapat mempengaruhi kesehatan secara signifikan. Penting untuk menjaga gaya hidup sehat dan konsultasi dengan dokter jika ada gejala gangguan endokrin. Digestif atau sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh, serta membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna. 1. Mulut. Mulut adalah bagian awal dari sistem pencernaan yang terletak di wajah. Struktur terdiri dari lidah, gigi, kelenjar ludah. Fungsinya mengunyah makanan atau mekanis, memulai pencernaan karbohidrat atau enzim amilase. Kerongkongan, struktur saluran otot panjang dari mulut dan lambung. 2. Fungsinya menggerakkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya lambung. Lambung adalah organ sistem yang pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pencernaan, dan pengolahan makanan sebelum diteruskan ke usus halus. Usus halus adalah
kita membentuk fesis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.